Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sedang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selalu menyayangi kita, Zat yang selalu melindungi kita dan terus memberikan rezeki pada kita yang tak putus sampai saat ini. Dan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya kita masih bisa melangkahkan kaki kita,
masih bisa mengayunkan tangan kita, dan alhamdulillah kita masih bisa duduk bersikukuh di dalam rangka melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah. Yang harapan kita mudah-mudahan setiap amal kita menjadi amal yang makbul, jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga teriring sholawat dan salam semoga tersurah dan terlimpah kepada junjungan kita yang mulia, teladan bagi kita semua yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, yaitu tiada lain adalah Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan juga sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Lewat mimbar yang singkat ini, khatib selalu dan senantiasa untuk mengingatkan kembali, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yaitu adalah bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan Zulhijjah ini ada dua peristiwa besar bagi kita, yaitu umat Islam. Yang pertama diantaranya adalah rangkaian pelaksanaan haji, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan, yaitu ke Baitullah. Lalu yang kedua adalah rangkaian pelaksanaan ibadah kurban. Kurban menurut bahasa yaitu qoroba yuqorribu kurban, artinya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya yaitu tiada lain adalah sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum in yaquluna sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya apabila orang-orang mukmin diajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya supaya mengadakan hukum-hukum di antara mereka, kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebahagiaan. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diseru untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami laksanakan. Hal ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikisahkan ketika beliau telah berkurban dengan unta, berkurban dengan sapi, berkurban dengan domba yang begitu banyaknya, akhirnya terdetik di dalam hatinya yang suci, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk berkurban dengan anak saya, itu di dalam hatinya, maka andaikan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan aku laksanakan. Inilah salah satu ketaatan dan ketakwaan yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan dengan harta kekayaan, dengan hewan yang begitu banyaknya, dengan anaknya saja dia terdetik di dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan
yakni ketika di dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berkurban, sehingga turunlah peristiwa berkurban yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kambing atau domba, yaitu dari surga. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam tidak sejauh itu menuntut kepada kita semua. Akan tetapi, adakah di dalam hati kita kesadaran ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat berupa harta kekayaan yang cukup kepada kita, lalu Allah Subhanahu wa taala hanya meminta untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kepadanya dengan sedikit dari harta kekayaan yang kita miliki. Apakah kita bisa melaksanakan ketaatan seperti ini? Ini tergantung daripada keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh kita semua. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa kurban itu tiada lain adalah tujuannya adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan salat dan berkurbanlah. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, dari ketika dilahirkan sampai saat ini, la subhanahu tidak akan terhitung. Namun ketika ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, apakah kita ada kesadaran untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kurban adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa li kulli ummatin ja'alna mansaka liya'budullaha 'ala ma razaqahum min bahim. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah berupa hewan. Ayat ini sebagai gambaran bahwa ibadah kurban bukan hanya diperintahkan pada umat Rasulullah SAW, akan tetapi diperintahkan juga kepada umat-umat terdahulu yang diantaranya yaitu umat Nabi Adam alaihissalam yang dicontohkan oleh peristiwa Qabil dan Habil. Bahkan sejarah mencatat bahwa anak Nabi Adam alaihissalam diperintahkan juga. Hanya saja peraturan dan cara berkurban dengan umat-umat yang terdahulu mungkin ada perbedaan. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, peraturan itu disempurnakan dengan perintah menyembelih hewan kurban. Kemudian di zaman Nabi SAW disempurnakan lagi, yaitu binatang kurban harus cukup usia dan fisiknya harus sempurna, tidak boleh yang cacat. Bahkan dalam satu hadis menyatakan, perbesarlah kurban-kurbanku. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum pelaksanaan kurban menurut Syekh Abdul Hakim dalam Mu'minul Mubin, pertama adalah sunnah ayat, artinya melaksanakan kurban perlu dilaksanakan bagi setiap muslim. Yang kedua sunnah kifayah, artinya bila telah dilakukan oleh satu keluarga, satu rumah dalam arti keluarga kita, maka itu adalah sudah dipandang cukup. Kemudian yang ketiga adalah wajib mutlak, artinya bagi setiap mukmin muslim yang mampu maka hukumnya wajib dilaksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man wajada syahatan falam yudahi fala yakrubuna musliman. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi pada waktunya tidak melaksanakan, maka orang itu janganlah mendekati tempat sholatku. Ini adalah sebuah keterangan dari baginda Rasulullah SAW yang tegas. Apa sih barometer dan ukurannya? Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa ketika kita memiliki makanan untuk keluarga satu hari, kemudian kita ada lebih untuk melaksanakan kurban, maka itu adalah merupakan sebuah bagian
untuk dikatakan sudah sempurna. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas adanya dari perbedaan pendapat dalam menerapkan hukum, namun seorang muslim yang ingin mengikuti sunnah dari baginda Rasulullah SAW, maka tidak akan terhalangi untuk melaksanakan kewajiban kurban sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, ma'i fil jannah, maka akan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Wa ma min haja ya Rasulullah?" Bagaimana atau apa yang diperoleh kami dalam berkurban? Rasulullah SAW menjawab, "Bi kulli sya'ratin hasanatin." Setiap bulu-bulu hewan yang kita sembelih akan mendapat kebaikan. Ini adalah merupakan sebagai kiasan betapa banyaknya pahala yang diperoleh dari ibadah kurban. Jadi ibadah kurban selain merupakan takarrub, bukti bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga adalah merupakan sebagai ibadah sosial. Kita mampu memberi, kita mampu menolong kepada orang-orang yang membutuhkan, yakni orang-orang fakir miskin yang ada di hadapan kita semua. Ini adalah merupakan sebagai kewajiban kita untuk membantu sesama saudara-saudara yang kekurangan. Maka oleh karena itu, mari kita sambut ibadah kurban yang akan datang. Mudah-mudahan ini akan menjadi pahala bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan melaksanakan kurban kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW dan akan mendapat syafaat yaumil qiyamah. Bahkan dengan hadis yang tadi, kalau kita renungkan, ketika kita ingin menjadi kekasih Allah, kita ingin menjadi dekat dengan Rasulullah SAW, akan tetapi seandainya kita tidak mau memenuhi perintah berkurban sunnahnya, ini kadang-kadang merupakan sesuatu yang ganjaran bagi kita semua. Maka oleh karena itu, kalau kita tidak ingin terlepas dari hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, mari kita lakukan ketaatan dengan sami'na wa ata'na. Kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW sebenarnya adalah untuk kebaikan bagi kita semua. Kalau kita menemukan harta yang kita lupakan dan sedekahkan, itu sebenarnya merupakan tanggungan bagi kita semua. Karena harta, kekayaan, kenikmatan yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semua fasilitas yang digunakan dalam keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, itu tidak akan memberi manfaat. Oleh karena itu, dengan sisa usia dan Allah berikan kami, mari kita gunakan itu semata-mata di dalam hidup maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.